عملا صالحا هو يا الله يا محمد يا أبا بكر الصديق يا عمر عثمان وعلي سيدة فاطمة بنت رسولي سيدة فاطمة بنت رسولي أستغفر الله أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiq wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ghurril mayamin, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi yang penuh mulia, di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di saat waktu yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul dalam rangka mengaji daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya setiap langkah kaki kita hadir di majlis taman ilmu ini merupakan langkah kaki yang nantinya akan membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Al-hadis. Barang siapa yang berjalan, yang jalannya itu dengan tujuan menuntut ilmu Allah, yang jalannya itu mengharapkan ridho Allah di dalam mengaji dan mempelajari syariat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan tersebut sebagai pembuka untuk jalannya sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar baik, memberikan kabar gembira bagi umatnya yang senang untuk mengaji, yang senang untuk hadir di taman ilmu, yang senang duduk bersama para ulama, bersama para asatidah, bersama para ustazah untuk mengaji, untuk menimba ilmu. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sabda Nabi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka itu baik, Allah akan pahamkan dia itu untuk menuntut ilmu. Jadi
Di dalam keterangan ini, Allah yang menginginkan kita itu baik. Mafhum mukhalafahnya, adakah daripada umat Nabi Muhammad yang Allah tidak menginginkan dia baik? Ada. Ya. Jadi Allah tidak inginkan dia ini baik, menjadi orang yang baik, Allah enggak kepengen. Ya. Tetapi kita subhanallah pada waktu pagi yang mungkin pada saat-saat ini kita kebanyakan daripada kaum wanita, mereka di rumah sana menyibukkan waktunya untuk masak, ya, untuk melayani suaminya, anak-anaknya, mungkin ada yang mengantar sekolah. Tapi subhanallah, kesibukan-kesibukan yang wajib di rumah itu tidak menyibukkan kita dan tidak membuat penat pikiran kita untuk bisa hadir ke tempat ini. Allah masih menganugerahkan kita untuk bisa hadir. Berarti Allah kepengen kita ini menjadi wanita-wanita yang terbaik. Ibu-ibu ini dipilih oleh Allah, ya kan, untuk menjadi wanita-wanita yang terbaik di dalam menuntut ilmu. Dan itu tidak semuanya. Masih banyak yang mungkin ibu-ibu yang di rumah sana, setelah mereka menunaikan kewajibannya bersama suaminya, bersama anak-anaknya, tetapi mereka pada saat ini masih megang HP atau nonton televisi, ya, atau mungkin mereka sibuk pergi ke pasar, ya enggak? Tetapi ibu pada hari ini semuanya, walaupun waktunya hanya sekejap, tidak lama, tetapi masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimba ilmu, untuk mempelajari ilmu. Apalagi kalau saya lihat ini ibu-ibu usianya lebih tua dari saya. Ya. Kalau saya ini kan 40 tahun umur, pas 40 tahun. 26 November ini saya 40 tahun. Berarti anak. Ya. Yang sebenarnya usia ibu yang mungkin ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90, ya. Atau mungkin seperti Hubaba Anisa itu 100 tahun lebih. Tetapi mereka masih diberikan kesempatan untuk bisa dekat kepada Allah. Jadi ibu-ibu ini beruntung, masih bisa dekat kepada Allah. Jadi masa tuanya mendekatkan diri kepada Allah. Terkadang ada orang, dia pensiunan. Orang sini bilang pensiunan, ya? Pensiun. Ya sama sudah. Dia setelah tamat dari kerjanya di office atau di project, ya kan? Dia tamat kerjanya. Terkadang dia bingung, ya kan? Mau buat apa? Mau cakap apa? Mau buat apa? Nggak bisa apa-apa. Tapi ibu subhanallah, mungkin sudah selesai tamat daripada kerjanya di luar, masih bisa ada waktu untuk belah. Ini anugerah ibu. Yang menginginkan itu Allah, bukan kita. Karena kita ini bergerak, kita ini berbuat, itu karena kehendak Allah. Maka kalau sudah Allah menginginkan kita baik, yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan kita untuk menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini dari mulai tiang ayunan sampai kita mati. Minal mahdi ilal lahdi. Dan tidak boleh ada kalimat ataupun kata-kata kita merasa jemu. Ya. Kita merasa bosan. Setiap hari ke taman ilmu untuk apa? Setiap hari kita belajar, apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan adalah akhirat. Kita bukan hanya dapat makanan, minuman, ya, bukan hanya mendapatkan breakfast dan lain sebagainya, tapi kita mendapatkan daripada apa? Ilmu. Kemudian kita mendapatkan tambahan iman.
kita mendapatkan tambahan kedekatan kita kepada Allah. Kita hadir saja, satu langkah kita, apalagi saya lihat banyak pakai kereta di sini. Ya. Satu langkah kita jalan keluar dari rumah kita menuju ke taman ilmu, artinya belajar ilmu, kemudian menggunakan kendaraan kereta ataupun motorsikal kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap langkah itu 10 kebaikan. Kira-kira ada enggak ibu-ibu bisa hitung langkah ibu? Coba nanti sesekali dihitung. Pening ya. Yang kedua, bisakah kita menghitung putaran ban mobil kita? Ada berapa ban mobil? Ada 4. Berapa putarannya itu? Ada berapa ratus ribu juta putarannya sampai ke rumah kita. Belum lagi ada jam. Iya kan? Mau balik jam, enggak bisa jalan. Itu semuanya dihitung kebaikan. Pulang, pergi, pulang, kebaikan kita dapat. Seandainya meninggal dunia, ya, karena sudah ditakdirkan oleh Allah dia meninggal, maka meninggalnya husnul khatimah dan masuk di dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Berkah apa? Berkah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, bersyukur. Jangan kita sibukkan diri kita terlalu dengan urusan dunia. Dunia boleh, ambil secukupnya saja. Untuk kepentingan, keperluan diri kita, suami, anak-anak kita, cucu kita, ataupun keluarga kita. Selebihnya tinggalkan. Lebih perbanyak urusan akhirat. A'maru ummati baina sittina sab'in. Umur umatku ini, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Itu sudah paling lama. Kalau ada yang 80, 90, 100 tahun, itu bonus dari Allah. Itu pun kenikmatan sudah Allah cabut. Rambut sudah mulai bercampur. Mata sudah mulai kabur. Gigi sudah mulai gugur. Urat sudah mulai kendur. Jalan sudah mulai simpang siur. Tidak lama masuk Mau kemana kita? Kita ini mau kemana? Kita belajar ilmu agama ini, tujuan kita mau kemana? Untuk akhirat. Sebelum masuk ke akhirat, negeri akhirat, kita masuk ke alam kubur dulu. Alam itu ada berapa? Alam yang Allah ciptakan ada 5 kan? Alam ruh, alam rahim, alam dunia yang sekarang kita duduk di dalamnya. Alam dunia ini tempat yang tidak kekal, tempat yang sementara, sekejap. 60, 70, 80 mati, selesai. Habis alam dunia, alam kubur atau barzah. Setelah alam barzah, alam akhirat. Itulah alam yang kekal. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Akhiratmu bagi dirimu itu yang lebih utama. Ya. Jangan kita sibukkan. Saya sudah 80, pegang tasbih. Saya sudah 80, ngaji Al-Quran perbanyak. Saya sudah umur 80, 90, perbanyak ibadah sunnah, tambah. Saya sudah umur 80, 90, saya udah fokus untuk ibadah. Ya, saya 80, 90, udah kumpul dengan keluarga, senangkan cucunya, buat mereka senang. Jangan lagi ibu sibuk dengan urusan dunia. Berikan kepada anak-anak kita saja. Kira-kira setuju nggak? Nah? Ya Bu. Habib, saya ini memang umur sudah tua, tetapi saya tidak ada masa untuk pengajian, rugi. Ajak semua kita punya kawan-kawan untuk hadir ke Taman Ilmu. Ajak kita semua punya keluarga yang memang dia disibukkan. Siapkan waktu kita dalam 1 pekan, dalam 1 bulan untuk bisa hadir. Kalau mau hadir tiap hari di Taman Ilmu, mungkin kita ada uzur.
Tapi setidak-tidaknya jangan sampai kita nggak pernah hadir di taman ilmu untuk mengaji kepada para ustaz dan kepada para ustazah. Karena sayang ibu, ya. Makanya tadi Habib katakan, kita ini, ya, dari mulai kecil sampai kita tua, dari tua kita mati. Apa yang harus kita bawa di alam barzah sana? Nah, amal. Iya kalau punya amal. Apalagi kayak yang berbicara. Saya umur 40 belum banyak amal. Makanya masih harus dekat-dekat dengan orang tua, perlu nasihat orang tua, perlu nasihat abah, perlu nasihat guru, orang-orang tua yang ada di sekitar kita, karena mereka lebih dulu yang makan garam dan makan asam ketimbang kita. Betul? Nah, makanya ayo, karena alam barzah ini sedang menunggu kita. Makanya dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah itu, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kematian yang mereka lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu ada di depan mata mereka. 70 kali, ibu, malaikat Israel. Kenal dengan Israel, bu? Ibu kenal dengan Israel? Hah? Jangan kenal dengan Israel, ibu. Karena malaikat Israel dia tidak bisa diberi air minum, tidak bisa diberi kue. Diajak breakfast dia tidak mau makan. Dia tujuannya hanya mau cabut nyawa saja. Mau kasih ringgit, kasih duit dia tak mau. Dia mau nyawa kita saja kalau sudah sampai waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau ke mana kita? 70 kali Allah perintahkan, wahai Israel, lihat jatah hidup hambaku itu. Lihat jatah hidupnya. 70 kali malaikat Israel intip kita. Oh, sudah waktunya mati apa enggak? Belum, kata Allah. Intip lagi 70 kali. Jadi setiap hari 70 kali malaikat Israel intip kita. Lihat kita kapan waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Pontianak itu, di Indon, ada qasidah yang mungkin di sini samalah. Qasidahnya gini bunyinya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh rasa menggigil, sekucur badan kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekucur tubuh rasa menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Coba, mau kemana kita? Ya Allah, berarti bakal mati kita, Beb. Mati kita. Makanya persiapan sebelum menuju alam akhirat, bekal kita amal ibadah dengan belajar ilmu yang banyak. Itulah bekal kita. Karena dengan ilmu kita ibadahnya lebih enak. Orang beribadah tanpa tahu ilmunya, ibadahnya belum diterima oleh Allah. Solat kita tapi nggak tahu niat. Puasa kita tapi nggak tahu niat. Berhaji umroh kita tapi nggak pernah ikut manasik ataupun ikut daripada program umroh, maka percuma saja. Ya, nah makanya jangan pernah bosan untuk belajar. Baik, tadi saya belum mengajar itu, belum ceramah itu, belum. Iya, karena kita ada tajuk hari ini, betul. Iya, ada tajuk kuliah duhanya, ada tajuk hari ini. Tajuknya adalah meladani akhlak Sayyidatina Fatimah Zahra.
Oh, tadi itu belum ceramah, belum. Itu baru breakfast tadi. Ya Bu, lanjut apa tidak ini? Lanjut apa tidak? Baik, kita ngaji sekarang. Nah, kalau ngajinya beda sekarang. Kita ngaji pakai kitab. Saya pakai PDF ini. Ya, kita ngaji dulu. Baik, sudah mulai? Ikuti saya dulu niatnya. Ya, niat mengaji. Sama-sama Ibu ya. Saya minta maaf, mohon maaf, saya bukan mengajari Ibu. Tidak, Ibu orang tua saya. Mungkin ada yang lebih seusia dari saya yang 45, 50, berarti dia kakak saya. Ya, hari ini wallahi saya tidak mengajar, tetapi saya hanya berbagi. Saya tidak pantas untuk mengajar untuk orang tua, tetapi saya hanya berbagi ilmu saja yang sedikit, ya. Maka mudah-mudahan ilmu ini bisa mengalir berkahnya dan jariahnya untuk yang menggerakkan taman ilmu ini. Mudah-mudahan Haji Kamal, Ibu Hajaju dan keluarganya, Ustaz Akmal dan semuanya orang-orang tua kita di sini diberikan sehat walafiat, barokah, yang mengeluarkan minuman, yang bawa kue-kue ini insyaallah masuk surga tanpa hisab. Yang sudah makan insyaallah masuk surga tanpa hisab. Yang belum makan ya nanti sabar dulu. Ya Bu, saya doakan semuanya, ibunda, umi-umi ini semuanya masuk surga. Sehat walafiat. Suaminya yang mungkin ada yang sakit, sehat walafiat. Anak-anaknya yang mungkin jauh dari pandangan mata, yang sedang bekerja dalam urusan-urusan dunia tapi niatnya untuk akhirat. Yang belum punya cucu, insyaallah Allah berikan cucu. Yang belum punya menantu, Allah berikan menantu yang soleh soleha. Yang ada hutangnya semoga cepat lunas. Ini aminnya kencang betul. Mudah-mudahan ini pembangunan pusat pengajian taman ilmu ini insyaallah semoga berkah. Ya. Ya kan? Betul enggak? Mudah-mudahan ada rumah yang besar lagi untuk taman ilmunya. Amin ya rabbal. Siti Fatimah Zahra, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Beliau adalah putri bungsu Nabi Muhammad. Ya. Sebelum kita lanjut, kita baca doa dulu. Doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Habib. Nawaitu. Ini kalau bisa direkam ya doanya ya. Nanti doa belajar ini Bu. Doa belajar rekam, jangan pakai tulis, lama tulisnya. Kalau pakai tulis Arab nanti gimana? Ya enggak apa-apa sudah. Ikut ya. Rekam Bu. Jangan rekam wajah saya, suara saya aja. Tapi enggak apa-apa sudah. Ya, apa perlu saya pakai cadar tutup gini? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil rekam, sambil baca doa. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa'a wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa da'wata ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatillahi bigurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Fattahu, Ya Alimu, Ya Fattahu, Ya Alimu, Iftah alaina Futuhal Arifin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baik Ibu, kita ngaji ya sekarang. Ya. Mungkin tidak sempat catat, rekam saja apa yang saya bicarakan. InsyaAllah mudah-mudahan manfaat dapat kita amalkan nanti sampai di rumah. Tajuk kita pada hari ini adalah kemuliaan daripada putri Nabi Muhammad Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah, ya, beliau adalah putri bungsu Nabi Muhammad. Putri bungsu itu artinya yang paling muda daripada anak Sayyidatuna Khadijah. Jadi Rasulullah menikah kepada Siti Khadijah itu melahirkan dari beberapa anak. Ya. Di antara anak daripada Siti Khadijah, istri Rasulullah, adalah Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah ini lahirnya di kota Mekah sekitar tahun 605 Masehi. 605 Masehi, dan beliau adalah salah satu putri Nabi Muhammad yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah darah dagingku, kata Rasulullah. Fatimah itu adalah jantung hatiku, belahan jiwaku. Makanya pada waktu Sayyidah Fatimah itu kalau setiap datang ke rumah ayahnya Rasulullah, itu sampai-sampai Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat perbuatan dan perlakuan Nabi Muhammad kepada Siti Fatimah itu sangat luar biasa. Nabi Muhammad itu tahu langkah putrinya dari luar pintu itu sudah tahu, oh ini putriku akan datang. Kemudian Nabi Muhammad memakai parfum, menggunakan pakaian yang bagus, memakai surban imamahnya. Kemudian di saat Sayyidah Fatimah mengatakan, Assalamu alayka ya abi, Assalamualaikum ya Rasulullah, ya abati, dijawab oleh Nabi Muhammad, wa alaikissalam ya ibnati, ya bid'atun minni. Selamat datang wahai putriku, wahai kekasihku, wahai belahan jiwaku. Dibukakan pintu oleh Nabi Muhammad, Siti Fatimah masuk dan dipeluk, dicium keningnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Siti Fatimah mencium kening ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Fatimah itu digandeng dibawa tangannya oleh Nabi, didudukkan di atas kursi, Ibu. Saking sayangnya Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan, Fatimah bid'atun minni. Fatimah itu adalah belahan jiwaku. Man yuhibbuha faqad yuhibbuni. Barang siapa yang mencintai dia berarti mencintai aku. Man adaha faqad adani. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, yang membuat Fatimah sedih, yang membuat Fatimah menderita, berarti dia membuat sedih dan membuat aku susah, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Ini Siti Fatimah, Bu. Ya. Yang sangat luar biasa. Wajahnya elok, Bu. Wajahnya itu mirip seperti Nabi. Ya, kalau laki-laki itu ganteng. Kalau perempuan ya cantik. Wajahnya betul-betul elok, cantik, Ibu. Ya, Siti Fatimah itu bersih, kulitnya bersih, seperti abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama, kalau kepengen melihat Nabi Muhammad, maka lihatlah kepada Sayyidah Fatimah. Wajahnya yang begitu bersinar, bercahaya. Ya, radhiyallahu anha wa arda. Semoga kita dapat barokahnya. Amin. Kemudian Sayyidah Fatimah ini, ya, beliau dinikahkan kepada seorang lelaki
yang soleh. Ya. Yang beliau juga adalah sepupu sekali daripada Nabi Muhammad. Siapa beliau? Adalah Al-Imam Ali karamallahu wajha. Al-Imam Ali bin Abdul Muttalib karamallahu wajha. Dinikahkan. Nah, pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali ini itu atas perintah Allah. Karena banyak yang masuk, banyak yang datang ingin melamar, ingin menkhidbah kepada Siti Fatimah, tetapi semuanya belum bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu tidak akan pernah berucap dan berbuat kecuali atas izin Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua program-program Nabi itu sudah diatur oleh Allah. Bahkan untuk menikahkan putrinya itu Allah yang memberikan izin kepada Rasulullah, memilihkan kepada siapa calon suaminya. Maka dari sekian banyak sahabat-sahabat yang mulia, Al-Imam Ali bin Abi Talib yang akan menjadi suami daripada Siti Fatimah. Allahumma salli ala Muhammad. Pada saat pernikahannya, Siti Fatimah itu pada waktu akan diakad nikah, ya, maka yang menikahkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya, di situ ada doa Nabi. Ya. Apa doa Nabi? Allahumma akhrij minhuma al-kathirut tayyib wa akhrij minhuma min manba'il ilma, manba'il khairat, atau kama qal. Ya Allah, kata Nabi Muhammad, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan aku memohon kepadamu dari pernikahan putriku dan menantuku Siti Fatimah dan Ali karamallahu wajha Sayyidina Ali, maka lahirkan dari perut dan rahim Siti Fatimah ini keturunan yang soleh, yang soleha, dan keturunan yang banyak. Maka di antara keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW itu daripada Siti Fatimah dari pernikahannya dengan Imam Ali. Di antara anak-anak Siti Fatimah, ya, di antara anak-anaknya adalah Sayyidina Hasan dan Husain. Ya, Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian Sayyidatuna Zainab. Ada Ibu Zainab sini? Zainab. Kemudian juga Ummu Kalthum. Ya, Ummu Kalthum. Jadi 4 orang anaknya. Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian Sayyidatuna Zainab dan Sayyidatuna Ummu Kalthum. Ya, paham Bu ya? Ada 4 anak. Hasan dan Husain, Sayyidina Hasan dan Husain inilah yang menjadi cikal bakal daripada keturunan Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Paham Bu ya? Kemudian Sayyidah Fatimah ini setelah menikah, di dalam pernikahannya ini tentunya orang berumah tangga, Ibu. Sayyidah Fatimah itu dengan Al-Imam Ali di dalam rumah tangga, beliau tidak ada pembantu, tidak ada yang tolong di rumahnya untuk berkemas, untuk cuci piring, untuk masak, untuk apa, tidak ada. Hanya beliau berdua, ya, anaknya masih kecil-kecil. Ya. Sehingga pada suatu saat di dalam perjalanan pernikahannya, Siti Fatimah ini biasa perempuan capek, lelah, Ibu. Ibu biasa lelah nggak? Bisa. Capek nggak, Bu? Capek. Lelah, jadi perempuan lelah, Ibu. Ya kan? Harus masak, harus belanja, harus ngurus suami, harus ngurus anak, harus ngurus rumah tangga. Datang lagi ke taman ilmu. Ya enggak? Capek, Bu ya?
Siti Fatimah datang ke rumah ayahnya, minta pendapat. Wahai ayah, saya ini sekian lama menikah kepada suami saya Imam Ali karamallahu wajha. Maka urusan rumah tangga semuanya dikerjakan oleh saya. Karena paginya suami saya kerja, maka saya dari mulai pagi sampai petang, saya harus menyelesaikan rumah tangga saya, urusan rumah tangga saya. Kemudian Siti Fatimah ini meminta tolong kepada abahnya Rasulullah untuk dicarikan pembantu, Bu. Yang bisa beres-beres rumah, yang bisa cuci piring, yang bisa masak, yang bisa buat rumah itu bagus, sapu rumah dan lain sebagainya. Nabi Muhammad tersenyum saja. Kata Rasulullah, pegang tangan putrinya, wahai anakku, kamu capek kah? Kamu lelah? Kemudian beliau malu mengatakan, dan beliau hanya mengangguk saja. Ya wahai ayah, aku lelah. Aku kepengen dibantu. Adakah engkau wahai ayah bisa mencarikan pembantu untukku? Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan begini. Ya, nah ini Bu. Ini adalah resep. Ya, tapi nggak usah bilang-bilang suami. Ya. Ini resep kalau ibu capek, ibu lelah, asuh suami, asuh anak, asuh cucu, masakkan suami, masakkan anak, juga harus ngeladeni cucu ya di rumah. Maka Nabi memberikan resep kepada siapa? Kepada putrinya. Apa resepnya wahai Fatimah? Maukah aku tunjukkan kepadamu? Ini lebih utama daripada abah harus mencarikan pembantu untukmu. Bahkan amalan ini dapat memberikan kesehatan untuk tubuhmu, keberkahan untuk keluargamu dan rumah tanggamu. Bahkan amalan ini akan mendekatkan dirimu dan Allah akan lebih dekat kepadamu. Dan engkau tidak akan merasa capek dan lelah. Apa itu wahai ayah? Diajarkan setiap habis sholat membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Baca itu Bu. Baca setiap habis sholat itu Bu. Ya. Subhanallah 33 kali. Apalagi? Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai selesai itu dibaca. Setiap habis solat baca dengan khusyuk, minta tolong sama Allah agar hati kita ini dan seluruh anggota badan kita tidak diberikan rasa capek untuk melayani suami, untuk melayani anak-anak kita, untuk menjadi ibu rumah tangga di rumah. Baca amalan ini. Ya Bu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ibu merasa capek, baca subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Ya, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yumitu ala kulli syai'in qadir. Ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baca itu Bu ya. Itu dibaca setiap habis sholat dan kapanpun di saat ibu merasa capek. Baca, minta tolong sama Allah. Karena yang memberikan kekuatan kepada diri kita adalah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan melainkan Allah. Ini diberikan amalan ini kepada Siti Fatimah. Maka jikalau engkau mengamalkan wahai Fatimah, maka tidak ada rasa capek, kata ayahnya. Amalkan ini. Ya. Dan kau tidak perlu dengan pembantu. Asalkan engkau betul-betul yakin. Ya. Paham Bu? Baik. Kemudian ya, Sayyidah Fatimah ini beliau putri Rasulullah yang beliau juga tidak pernah memperlihatkan wajahnya kepada laki-laki manapun Bu.
kecuali hanya kepada Nabi Muhammad dan kepada suaminya. Paham bu ya? Masya Allah. Ini putri yang sangat luar biasa. Bahkan sebelum turunnya ayat tentang dianjurkan untuk menutup kepala ini bagi perempuan, ya. Pada waktu itu Nabi Muhammad menyuruh salah seorang sahabatnya untuk pergi ke rumahnya mengambil sesuatu yang mungkin Rasulullah pada saat itu ada yang lupa diambilnya. Kemudian kata Rasulullah, kau minta kepada putriku Sayyidah Fatimah. Pada waktu itu belum ada turun tentang kewajiban untuk berhijab. Kemudian datanglah ini sahabat laki-laki. Kemudian pada waktu itu rumahnya digedor. Wahai putri Nabi, ayahmu memerintahkan aku untuk mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, kata Siti Fatimah, kamu datang dengan siapa? Dari surah, aku datang sendiri. Kata Sayyidah Fatimah, kamu di luar saja. Beliau memberikan barang itu dari luar saja, Bu. Jadi tangannya yang keluar. Enggak buka begini, tapi tangannya yang keluar. Ini barangnya. Apa yang diperlukan oleh ayahku? Oh ini saja sampaikan. Ya. Jadi Sayyidah Fatimah tidak mau menampakkan wajahnya. Ya. Bahkan pada waktu Sayyidah Fatimah ini meninggal, Ibu, meninggal dunia, ya. Kapan wafatnya? 11 Hijriah. 11 Hijriah, setelah 6 bulan wafat abahnya, 6 atau 7 bulan begitu, wafat abahnya, baru Siti Fatimah menyusul. Karena pada waktu Rasulullah SAW itu akan meninggal, dipanggil dulu putrinya, dibisikkan, dibisik ke telinga kanannya. Kemudian setelah bisikan itu Siti Fatimah nangis. Dibisikkan ke arah kanan, beliau menangis. Kemudian di arah kiri dibisikin lagi, beliau tertawa. Akhirnya istri Nabi, ibunya yaitu Siti Aisyah, ya, bertanya setelah meninggal Nabi, ya Fatimah, wahai putriku, aku tadi melihat ayahmu membisikkan ke telinga kananmu, engkau tertawa, ke telinga kirimu engkau menangis, engkau tertawa, menangis di sebelah kanan, dan di sebelah kiri engkau tertawa. Ada apa? Kata Siti Fatimah begini, wahai ibu, wahai Siti Aisyah, wahai ibuku Aisyah, ayahku mengabarkan kepadaku sebentar lagi beliau akan wafat. Beliau katakan kepadaku, kita nggak akan jumpa lagi. Ya, kita nggak akan jumpa lagi, kita akan bertemu nanti di akhirat, di dalam surga, kata beliau. Makanya aku menangis sedih, kata Siti Fatimah, karena ayahku akan meninggalkan dunia ini. Kemudian dibisikkan sebelah kiriku bahwasanya nanti orang pertama dari keluargaku yang meninggal dunia setelah aku meninggal, kata Nabi Muhammad, adalah engkau, wahai Fatimah. Sudah diberitahu oleh Nabi bahwa yang akan meninggal setelah Nabi Muhammad meninggal daripada keluarganya adalah Siti Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, ayah menunggumu di sorga, wahai Fatimah. Makanya aku tertawa. Nah, semenjak meninggalnya Nabi, itu Siti Fatimah enggak tertawa selama 6 dan 7 bulan, Bu. Bayangkan, dia enggak tertawa selama 6 dan 7 bulan. Betul tak? Ini kadang-kadang kan manusia ini, bapaknya meninggal, udah pikirkan cari bagaimana warisan. Betul? Sudah, ini bapak kita sudah 40 hari, ini ibu kita sudah 40 hari, sudah 100 hari, ayo kita atur bagaimana cara bagi duit. Betul tak? Siti Fatimah 7 bulan tidak tertawa, hanya ibadah, ya, menyenangkan suaminya, ibadah kepada Allah, itu saja. Selama lebih kurang 7 bulan tidak tertawa. Kemudian sampai waktunya beliau wafat, Ibu. Beliau meninggal dunia. Kapan beliau meninggal dunia? Pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Dan Siti Fatimah, ya, berwasiat,
untuk dimakamkan pada malam hari. Beliau dikuburkan bukan di pagi hari, Bu, tapi di malam hari. Yang memakamkan beliau, ya, itu langsung suaminya Sayyidina Ali. Langsung suaminya di malam hari, Ibu. Kenapa tidak di pagi hari, Beb, kok di malam hari? Kalau di pagi hari atau di siang hari, itu banyak mata orang yang lihat. Ya, beliau ini tidak ingin tubuhnya dilihat. Makanya makamnya dimakamkan pada malam hari. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga anak-anak kita, anak-anak gadis kita yang di rumah, ya, bisa menutupi aurat mereka, bisa menutupi badan mereka, ya, karena tanggung jawab kita besar, Ibu, di hadapan Allah. Saya punya anak perempuan juga, sekarang masih di Dari Zahra, di Tarim, sudah 4 tahun, Bu, ya. Maka saya pesan sama dia, ya, saya pesan sama anak saya, nak, jaga dirimu, ya, jaga dirimu. Kamu adalah satu-satunya perempuan yang tidak akan pernah lama. Silakan Pak Haji Kamal, insyaallah. Tidak akan pernah lama hidup bersama ayah, hidup bersama abah. Nanti selepas kau pulang dari Tarim, ya kan, kau tamat sekolahmu di sana, maka kau mungkin nanti akan dinikahkan, atau engkau akan mencari laki-laki yang baik, engkau akan dinikahkan. Setelah engkau menikah, kau bukan milik abahmu lagi, kau bukan milik ayahmu lagi atau ummimu, tapi milik suami. Makanya di saat engkau sekarang ini masih gadis, masih perawan, tolong jaga dirimu. Nah, makanya Ibu, anak-anak kita yang perempuan-perempuan, ya, ayo kita masukkan ke mana? Ke pesantren, ataupun kita sering bawa dia ke taman ilmu belajar. Di sini kan ada ustazah, ya kan? Ada istrinya Ustadz Akmal, ya kan? Ya kan? Ataupun para ustazah-ustazah yang lain di sini yang ngajar, kan? Bawa mereka, atau buka kelas khusus untuk umur-umur yang muda. Ya, mungkin anak-anak kita ini kalau gabung dengan yang tua-tua dia tidak mau. Betul enggak? Masa saya mau duduk dengan mama? Kan beda kelasnya. Kadang-kadang kelasnya anak muda itu lebih beda lagi, Ibu. Ya kan, harus ustazahnya yang muda atau ustadznya yang muda yang mengajar, betul enggak? Ya kan begitu. Nah, maka ajak mereka. Sering ibu ini dengan anak ibu yang perempuan, yang gadis, sering ajak komunikasi dia. Sering ajak omong, nasihatkan. Pulang dari taman ilmu, dapat ilmu, sampaikan. Dan pesan Habib, jangan memarahkan anak perempuan kita di depan orang atau di depan adik-beradiknya. Apalagi kalau dia sudah dewasa. Jangan kita marahkan dia di depan orang, enggak usah. Kalau dia buat salah, ambil tangannya, bawa ke bilik, nasihatkan. Yang lebih manjur menasihatkannya adalah ibunya. Ya, Bu? Sambil dipeluk anak, dipegang kepalanya, diusap, nasihatkan. Ya, Bu? Ini yang kadang-kadang jarang orang tua menasihati anak perempuannya. Ingat, anak perempuan itu tidak akan pernah lama dengan kita. Beza dengan anak laki-laki, Bu. Kalau anak laki-laki sampai mati milik orang tuanya. Sekalipun dia sudah nikah, punya anak, punya cucu, punya buyut, punya moyang, tetap masih punya orang tuanya. Tapi anak perempuan tidak. Kita asuh dia dari mulai kecil sampai dia dewasa, sampai dia sekolah, jadi orang yang sukses. Nanti tidak lama ada laki-laki yang ngelamar dia jadi istrinya, sudah selesai, sudah, kita nggak berhak lagi, betul nggak? Nggak berhak lagi kita. Ambillah engkau, ini sudah milikmu. Tapi anak laki-laki sampai mati, Bu. Makanya anak laki-laki kita beda dengan anak perempuan. Makanya di dalam pembagian waris pun beda juga. Bukan Allah itu tidak adil, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Bu? Nah, ingat, anak perempuan kita tidak selama-lamanya milik kita. Walaupun dia tinggal di satu rumah dengan kita, dia sudah nikah, dia tinggal satu rumah dengan kita, tapi ada suaminya. Kita orang tua nggak bisa lagi untuk ngatur dia. Kita sebagai orang tua hanya menasehati saja. Kalau untuk ngatur-ngatur nggak bisa lagi.
Nyuruh solat, nyuruh puasa, nyuruh berbakti, itu urusan suami. Tinggal kita orang tua mengarahkan dan menasihati saja. Kalau anak laki-laki beda. Nah nih, anak kita laki-laki Bu, kalau dia sudah menikah, maka pahamkan kepada istrinya. Ini yang terkadang banyak terjadi, ya. Terkadang ada istri yang tidak sadar dia bahwa suaminya ini adalah milik ibunya, milik abahnya. Maka saya katakan, ya, kepada pengajian saya di Pontianak sana, pengajian muslimah, ya, artinya kita para kaum suami adalah milik orang tua kita. Sampai mati pun kita milik orang tua kita, dan tidak akan orang tua itu pernah tergantikan dengan siapapun. 1000 perempuan tidak akan pernah bisa mengganti satu orang ibu. 1000 ayah tidak akan pernah bisa mengganti 1000 laki-laki tidak akan pernah bisa mengganti satu ayah. Maka kita sebagai istri, Bu, ibu-ibu sebagai istri nih, ibu sampaikan sama suami, Pak, panggilnya apa sih di sini? Kalau manggil suaminya apa di sini? Oh, abang. Kalau di Ponti itu my love. My darling. My honey. Bebek. Begini Bu, sampaikan. Apalagi nih Bu, kalau ibu sudah ada mantu, ya, ada mantu kan? Sampaikan sama anak putrinya, nak, ajarkan dirimu itu untuk sayang kepada suamimu, dan beritahu sama suamimu untuk dia berbaik-baik kepada orang tuanya. Karena mohon maaf Bu, saya di luar sana, saya kan ceramah di mana-mana. Banyak, saya tidak tahu di Kucing ya, saya tidak tahu ya. Di luar Indon, banyak mereka yang rumah tangganya sebentar saja. Tidak lama. Kenapa? Karena si istri terlalu tidak senang dengan suaminya, dengan orang tua suaminya. Tidak boleh. Ajarkan suami kita, Pak, sayang gitu ya, darling, kamu itu milik ibumu, milik abahmu. Maka engkau harus sayang dan cinta kepada orang tuamu. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini penting, Bu. Penting ini. Ya. Maka kita sebagai istri ini harus betul-betul berbakti kepada suami dengan bakti yang sungguh-sungguh. Ya. Karena surga kita, Bu, di bawah telapak kaki suami. Betul kah, Beb? Ada orang tanya sama saya, betul kah, Beb? Surga itu mana saya tampak, Beb? Semana saya bisa lihat? Ibu periksa aja. Ya. Kenapa surga istri itu di bawah telapak kaki suami? Karena disitulah martabat dan kemuliaan suami itu, di atas segala-galanya. Mau kita alim, mau kita dapat gelar ustazah, mau kita dapat gelar profesor, walaupun suami kita bukan ustaz, walaupun suami kita bukan profesor, tetapi pangkat dan kedudukannya lebih mulia daripada kita, Ibu, selaku perempuan. Makanya jangan sampai kita, ya, menjadi perempuan yang durhaka. Ya. Insyaallah. Baik. Pembahasan tentang Siti Fatimah ini sudah selesai. Ya. Kira-kira sebelum saya tutup ada yang mau lanjut? Ada yang mau tanya? Ada yang mau bertanya? Macam mana kalau yang kita punya anak tak kahwin, macam mana? Iya. Pakai mikrofon. Ya, silakan. Jadi kita satukan kesulitan kita. Ya, Ibu, gimana? Bagaimana kalau anak kita belum berkahwin gitu? Baik. Iya, Ibu, gitu ya? Yalah, kalau macam yang anak dia tidak ada kahwin lah, macam mana surga di mana dia? Berarti kalau dia belum berkahwin, surganya di bawah telapak kaki Ibu. Ya, Bu?
Iya. Kapan lepasnya anak itu dengan orang tua? Di saat anak itu sudah dinikahi. Laki-laki sudah mengatakan, saya nikahi fulana binti fulan dengan mas kawin sekian. Pada saat itu langsung berpindah kekuasaan itu. Asuhannya berpindah kepada suami, tanggung jawabnya berpindah kepada suami. Yang lain, silakan. Yang mau nanya bebas. Jangan malu ibu tanya. Besok lusa sudah pulang saya. Ada yang mau nanya? Ini kan kita belajar, bukan ceramah ini. Saya belajar ini. Ada? Udah pada mantap semua ini ya. Ya, kayaknya ngantuk ini. Ngantuk, Bu? Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya ibu. Ada YouTube, ya. dia tekan suami tak terus ke syurga, tapi bergantung bagaimana dia melayani isteri. Suami tidak bisa masuk surga, tergantung Dia tergantung dan cara dia melayani isteri. oh, ini mantap ini. Ini tantangan bagi kita, Tuan Haji Kamal. Betul, Ibu. Suami tidak akan pernah masuk surga sampai dia bisa mendidik istrinya dengan benar. Gitu kan gitu. Bergantung kepada istrinya. Betul? Nah, artinya makanya kita menjadi suami, ya, harus menjadi suami yang betul-betul mengajarkan istri di dalam urusan agama. Ya, Bu? Artinya si suami tadi, ya, dia akan terhalangi masuk surga sampai dia bisa mendidik istrinya ke dalam urusan agama. Ya, Bu? Nah, jadi batasan suami itu kepada istri hanya sebentar saja, tidak lama. Ya. Tidak lama, Ibu. Ya, artinya terpisah dengan jasad dan ruh. Seperti itu. Kira-kira paham, Ibu? Ya. Nah, jadi artinya tugas kita sebagai laki-laki bukan hanya memberikan nafkah duit, rumah, ya, atau bukan hanya bisa memberikan anak kepada istri kita, tetapi juga nafkah yang paling penting adalah nafkah memberikan ilmu pengetahuan. Habib, suami saya bukan seorang cikgu. Dia nggak pandai. Dia hanya biasa-biasa saja. Tetapi si suami tadi tidak membiarkan istrinya tidak mengetahui ilmu. Dia datangkan ustazah untuk private, ngajar, belajar. Dia undang ustazah, dia jemput ustazah untuk ajarkan istrinya belajar ilmu agama. Itu juga cara dia mengeluarkan biaya untuk apa? Menjemput ulama, menjemput ustazah untuk mengajarkan istrinya dalam ilmu agama juga sama, Ibu. Itu cara suami untuk mengajak istrinya ke dalam syurga. Paham, Bu, ya? Jadi seperti itu. Nah, makanya memang tanggung jawab suami ini berat. Menjadi suami ini berat, Ibu. Bukan hanya sekedar memberikan nafkah zahir, nafkah batin, memberikan anak, memberikan rumah, memberikan kereta, enggak. Yang paling berat itu memberikan nafkah tentang urusan agama ini. Karena itulah yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya kita sebagai suami ini beban kita berat di hadapan Allah. Ya. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man Allah biqalbin salim. Di hari di mana keluarga nanti menjadi penuntut utama, Ibu. Keluarga ini menjadi penuntut utama. Ya. Macam saya contohkan diri saya saja, enggak usah orang lain. Saya berdakwah, saya mengajar, saya punya pesantren, punya murid, punya student. Tetapi kalau saya tidak bisa mendidik anak saya, mendidik keluarga saya, istri saya, juga pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah. Itu permasalahannya, Ibu. Makanya berat kita jadi suami ini, nggak mudah, Ibu. Tidak cukup hanya memberikan duit, tidak cukup memberikan rumah, enggak. Bagaimana kita bimbing dia di jalan Allah,
kita jadi imam di dalam solat kita, kita mengajarkan ilmu. Kita nggak bisa mengajarkannya, kita panggil orang. Ya, kita berikan orang untuk mengajarkan istri kita. Ya, ilmu agama itu cara juga. Ya Bu. Oke, yang lain? Ada tanya lagi? Silakan. Apakah ada hadis atau dalil mengatakan syurga itu di telapak kaki suami? Kalau ibu ialah syurga itu di telapak bawah telapak kaki. Begini Ibu, surga di bawah telapak kaki suami itu artinya itu kiasan Bu. Orang sini bilang kiasan itu apa sih? Sama ya. Perumpamaan, karena derajat suami itu ya lebih tinggi Bu. Kenapa sampai surga itu di bawah telapak kaki suami? Karena tanggung jawabnya itu Ibu sangat besar di hadapan Allah terhadap ibu, terhadap kita selaku perempuan. Ya, makanya surganya istri itu tergantung suami. Selama dia masih berumah tangga, bukan karena dia sudah bercerai, mati atau bercerai hidup, selama dia hidup bertahun-tahun sampai punya anak, cucu, cicit, maka surga si istri itu adalah urusan suami. Artinya tanggung jawabnya, ya, tanggung jawabnya istri, tanggung jawabnya suami itu kepada istri sangat besar. Makanya apapun perbuatan istri yang dilakukan itu menjadi beban bagi suami. Makanya kita naudzubillah kita mohon perlindungan daripada Allah. Ada dua golongan nanti kata Nabi Muhammad Ibu. Golongan pertama laki-laki yang disebut dayus. Yang kedua perempuan golongan yang disebut nusyush. Apa Bu yang pertama laki-laki? Dayus. Yang perempuan? Nusyush. Dayus ini adalah seorang lelaki yang membiarkan istrinya, keluarganya tidak hirau dengan urusan-urusan akhirat. Mau istrinya, maaf nih ya, bodoh ilmu agama. Mau istrinya tidak pulang ke rumah, mau istrinya kemana, dia nggak pernah ada kecemburuan, tidak ada ghirrah, tidak ada peduli. Mau istrinya makan, mau istrinya gemuk, mau istrinya kurus, mau istrinya apa, dia tidak peduli. Mau istrinya belajar, tidak belajar agama, dia tidak peduli. Yang penting dia hanya berpikir, yang penting aku beri kau uang. Yang penting aku beri kau nafkah makan, minum. Itu aja. Kau mau belajar agama, kau mau bodoh, kau nggak tahu ngaji, kau nggak tahu sholat, nggak tahu hukum-hukum agama, terserah. Kau mau berjalan sama laki-laki siapapun, aku tidak peduli. Yang penting kau balik rumah. Tidak boleh seperti itu. Pertama. Kemudian nusyush. Ini bagian perempuan. Perempuan yang sudah dinasehati oleh suaminya untuk belajar, untuk berbuat baik, untuk menjadi perempuan yang taat, untuk berbakti kepada Allah, untuk menghidupkan syariat Nabi, ya, untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik, tetapi ini perempuan memang tidak mau diatur. Dia membiarkan dirinya untuk bebas. Sehingga ada keluar satu kalimat, ini urusan aku, kamu jangan urus aku. Ya, hati-hati. Ya, itu Bu ya. Semoga kita dijauhkan dari perempuan yang seperti itu. Amin. Juga anak-anak perempuan kita tidak ada sifat yang seperti itu. Amin. Ya Bu? Paham Bu ya? Nah, jadi seperti itu Bu. Jadi surga suami itu, surga istri di bawah telapak kaki suami itu kiasan nih Bu. Ya, kiasannya bahwasanya tanggung jawab suami itu sangat lebih besar Ibu. Besar. Setiap helaian rambut istri, setiap anggota badan istri itu adalah milik suami dan tanggung jawabnya kelak di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah terhadap diri kita sebagai suami atas istri kita. Nah, makanya berat jadi suami nih Bu ya. Semuanya berat. Tiap bulan juga berat. Betul lah Bu? Iya kalau masih muda. Ya kan? Kalau udah tua ya maklum tak lagi ada beli bedaknya, ya kan? Tapi kalau waktu masih umur istrinya masih umur 25, masih umur 30,
Ya, kalau yang 80 masih pakai bedak kah? Oh, jaga-jaga. Gurau saja Ibu, gurau. Baik, Ibu, silakan. Tak dengar. Apa Bu? Apa Bu? Apa? Saya kasih mikrofon aja kasih. Ibu sini maju, enggak apa-apa. Ibu sini, Ibu. Ibu sini. Ini kayaknya seru ini. Semakin panas, semakin semangat. Ayo, Ibu silakan. Macam mana cakap ketaatan isteri terhadap suami dan mana suaminya taknya berasa strong in the agamanya. Oh, Mas, artinya bagaimana ketaatan seorang istri terhadap suami yang suaminya dia tidak paham. Oh, level. Masya Allah. Ini mungkin karena Habib ini belum kena kopi lagi ya kali. Ini minum kopi. Baik, level ketaatan seorang istri terhadap suami ya, level. Oh, itu Masya Allah. Yang paling mudah Ibu, makanya Nabi memberikan resep. Ini ada resep lagi. Kalau perempuan itu kepingin masuk surga, kita ini kan berbuat taat sama suami supaya dapat surga. Betul nggak Bu? Masuk surga ini syaratnya harus bagaimana Bu? Ada 2 syarat masuk surga. Taat kepada Allah, ya, ibadah kepada Allah, dan yang kedua harus mati dulu. Lah kan betul Ibu. Lah ini Ibu tertawa, saya serius. Bu, Ibu kepengen masuk surga. Dengar nih. Syarat masuk surga ada 2. Taat kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua harus mati dulu. Sekarang kalau nggak mati gimana mau masuk surga? Betul nggak? Oke, level. Bagaimana tahapan level seorang istri itu bisa mendapatkan surganya Allah? Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ada beberapa ciri, ini catat ya. Yang pertama, perempuan yang dikategorikan taat kepada suami yang levelnya masuk ataupun tahapannya masuk, yang pertama, perempuan yang menjaga daripada harga dirinya. Ya, menjaga dirinya. Yang kedua, perempuan yang tidak berucap yang jelek kepada suaminya, yang tidak kasar sama suaminya. Yang ketiga, suaminya ibadahnya tidak berapa sangat, mungkin ilmu agamanya sedikit, begitu. Oh, Masya Allah. Maka tadi saya tuh jawabnya sesuai. Baik Ibu. Jadi Ibu, kalau kita seandainya ada orang, jangan kita, ada orang suaminya ilmu agamanya biasa ataupun ibadahnya biasa-biasa saja, tetap kita menjadikan dia sebagai suami kita di depan kita selalu. Artinya tetap kita taat dan kita menuntut suami dalam urusan-urusan yang wajib aja. Ya, artinya contoh begini. Bang, pakai panggil abang ya. Atau sayang, saya minta kepada engkau untuk mendidik saya. Oh, saya nggak paham. Tolong panggilkan saya orang untuk bisa mendidik saya. Ya, kan begitu. Jadi artinya si suami tadi, kita sebagai istri ini
jangan pernah memaksakan dulu. Yang penting kita berusaha, ya, untuk menjadi istri yang taat, dan kita mencari ketaatan-ketaatan itu, ya, atas ridho suami kita. Contoh, kita datang ke taman ilmu ini kan, kita izinkan sama suami, izin telepon atau kita WA sama suami, bang, saya ada pengajian di taman ilmu hari Jumat, izin bang. Suaminya bilang, iya dek, mungkin suaminya lagi di office, kita kepengen belajar di sini. Maka itu juga bagian daripada jariahnya suami untuk membuat istrinya taat. Sekalipun suaminya ilmu agamanya tidak tinggi. Paham Bu? Ya, itu sebagai ketaatan kita kepada suami, dan suami memberikan jalan keluar untuk kebaikan. Bang, saya kepengen membantu orang yang susah, izinkan saya. Oke dek, kamu bantu orang yang susah. Itu juga ketaatan yang tinggi suami, ya. Paham Bu ya? Sekalipun ilmu agama yang nggak tinggi, jadi suami tadi mencarikan jalan bagi istrinya untuk bisa berbuat taat kepada Allah. Intinya kan kita berbuat taat untuk mencari ridhonya Allah. Paham Bu ya? Nah itu. Kalau tidak ada suami, Allah maaf. Baik. Bagaimana Habib kalau saya tidak ada suami, bagaimana berbuat taatnya? Ya, ibu sendiri yang kepada Allah berbuat taat, atau ada anak atau cucu yang bisa memberikan pengajaran kepada kita. Anak dan cucu enggak ada, ustaz atau ustazah, ya kan? Nah, cara ini sekarang ini kita tidak ada suami, tapi bagaimana cara kita buat taat kepada Allah? Kita belajar ini. Ini kita belajar. Balik nanti kita sholat zuhur, ya kan? Nanti asar terus, ya Bu. Nah, nanti jariahnya ngalir kepada suami kita yang meninggal dunia. Ya, ibu niatkan nih, maaf ya, suaminya yang sudah meninggal, ibu niatkan, ya Allah, setiap ibadahku mudah-mudahan pahalanya mengalir untuk suamiku, ya Allah. Mudah-mudahan kuburannya terang benderang, ya Allah. Ya Bu, jadi gitu Bu ya. Doakan, jangan ibu doanya untuk sendiri saja, doakan untuk suami ibu yang sudah meninggal. Ya, doakan mereka supaya mereka juga dirahmati dalam kuburannya. Ya Bu? Baik. Oke? Ya. Apa pendapat tentang lelaki, suami atau ayah yang berkata, saya dah ajar suami, istri dan anak untuk berhijab. Saya sudah Mengajar atau mereka berhubungan. ya. Tapi mereka tidak mau, jadi saya sudah lepas tanggung jawab. Begini, apabila ada seorang suami sudah berusaha untuk memberikan pengajaran kepada istrinya, ya, kita ini kan bicara istri ya, ya Amir, ini live, nggak usah live ini, ya. Jadi bagaimana Beb? Bagaimana tetap suami itu terus memberikan nasihat? Sampai kapan Beb? Sampai masa